You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Bagi banyak pembalap muda MotoGP, mengalahkan lawan di lintasan mungkin menjadi ukuran terbesar untuk menunjukkan kualitas diri. Namun, bagi Pedro Acosta, ada sesuatu yang jauh lebih penting ketika berbicara tentang Marc Marquez. Bukan soal jumlah gelar juara dunia, bukan pula soal rekor kemenangan yang sudah dikumpulkan pembalap asal Spanyol itu selama kariernya. Yang membuat Acosta begitu menghormati Marquez justru adalah mentalitas yang dimilikinya. Di usia yang masih sangat muda, Acosta sudah melihat banyak hal di MotoGP. Ia menyaksikan bagaimana para pembalap terbaik dunia bertarung setiap akhir pekan, bagaimana tekanan datang dari berbagai arah, dan bagaimana karier seorang pembalap bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Namun, dari semua cerita yang ada di pedok, kisah Marc Marquez menjadi salah satu yang paling menginspirasi baginya. Acosta memahami bahwa menjadi juara dunia memang luar biasa. Banyak pembalap bermimpi meraih satu gelar sepanjang hidup mereka. Tetapi, yang dilakukan Marquez menurutnya berada di level yang berbeda. Setelah mengalami cedera parah yang sempat mengancam kariernya, Marquez tidak memilih jalan mudah. Ia tidak menyerah ketika harus menjalani operasi berulang kali, tidak mundur ketika banyak orang mulai meragukan kemampuannya, dan tidak kehilangan semangat saat hasil di lintasan tidak lagi sebaik dulu. Justru disitulah Acosta melihat sesuatu yang layak dihormati. Bagi Acosta, kemampuan untuk bangkit setelah terjatuh jauh lebih sulit dibandingkan meraih kemenangan ketika semuanya berjalan sempurna. Banyak atlet hebat bisa tampil dominan saat kondisi mendukung, namun hanya sedikit yang mampu kembali ke level tertinggi setelah melewati masa-masa paling sulit dalam karier mereka. Marquez adalah salah satu dari sedikit orang tersebut. Tidak bisa dipungkiri, beberapa tahun terakhir menjadi periode yang sangat berat bagi Marquez. Cedera lengan yang dialaminya mengubah banyak hal. Dari seorang pembalap yang hampir selalu menjadi favorit juara, ia berubah menjadi pembalap yang harus berjuang untuk kembali menemukan performa terbaiknya. Di tengah proses itu, kritik datang silih berganti. Ada yang mengatakan dirinya sudah habis, ada yang menilai masa kejayaannya telah berakhir. Namun, Marquez tetap melanjutkan perjuangannya. Sikap itulah yang membuat Acosta kagum. Menurutnya, tidak semua orang mampu bertahan menghadapi tekanan sebesar itu. Ketika tubuh tidak lagi dalam kondisi sempurna dan hasil tidak sesuai harapan, banyak atlet memilih berhenti atau menurunkan target mereka. Tetapi Marquez terus mencoba kembali ke puncak. Penghormatan Acosta semakin besar karena ia melihat langsung bagaimana Marquez tetap kompetitif meski menghadapi berbagai masalah. Bahkan ketika hasil balapan tidak selalu memuaskan, Acosta menilai Marquez masih memiliki kecepatan dan kemampuan yang membuatnya menjadi ancaman bagi siapapun di lintasan. Ketika beberapa orang mulai meragukan pembalap Ducati Lenovo tersebut, Acosta justru melihat bahwa Marquez hanya sedang mengalami periode yang kurang beruntung, bukan kehilangan bakat atau kualitasnya sebagai pembalap elit. Pandangan seperti ini menunjukkan kedewasaan seorang Acosta. Di tengah rivalitas yang ketat di MotoGP, ia mampu memisahkan antara persaingan dan rasa hormat. Di lintasan, mereka bisa saling menyalip, saling menyerang, bahkan memperebutkan posisi dengan agresif. Namun, di luar lintasan, Acosta tetap mengakui kehebatan sosok yang pernah menjadi idolanya. Bagi generasi baru MotoGP, Marquez memang menjadi salah satu standar yang harus dilewati. Banyak pembalap muda tumbuh dengan menyaksikan dominasinya. Mereka melihat bagaimana ia memenangkan balapan dengan cara-cara yang terkadang sulit dipercaya. Mereka juga menyaksikan bagaimana ia mampu mengubah arah persaingan di era modern MotoGP. Namun, Acosta melihat lebih dari sekedar statistik. Ia melihat sisi manusia dari seorang juara. Ia melihat perjuangan, rasa sakit, kegagalan, dan keberanian untuk memulai dari awal. Semua itu menjadi alasan mengapa rasa hormatnya kepada Marquez tidak didasarkan pada jumlah trofi yang ada di lemari penghargaan. Dalam dunia olahraga profesional, gelar juara memang penting. Trofi menjadi bukti keberhasilan seorang atlet. Tetapi, seringkali karakter seseorang justru terlihat ketika ia sedang berada di titik terendah. Di saat itulah, mentalitas sebenarnya muncul. Dan menurut Acosta, Marquez telah menunjukkan mentalitas luar biasa selama bertahun-tahun.
Kisah tersebut juga menjadi pelajaran berharga bagi pembalap muda lainnya. Kesuksesan bukan hanya tentang seberapa sering seseorang menang, melainkan juga tentang bagaimana ia merespons kekalahan dan kesulitan. Marquez telah membuktikan bahwa seorang juara sejati bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, melainkan orang yang selalu berusaha bangkit setelah jatuh. Karena itulah, ketika banyak orang berbicara tentang Marc Marquez dan langsung mengingat 8 gelar juara dunianya, Pedro Acosta justru melihat sesuatu yang berbeda. Ia tidak pertama-tama memikirkan angka kemenangan atau koleksi trofi. Yang ia lihat adalah sosok pembalap yang menolak menyerah, yang terus berjuang meski menghadapi berbagai rintangan, dan yang tetap percaya pada kemampuannya sendiri ketika orang lain mulai meragukannya. Pada akhirnya, rasa hormat Acosta kepada Marquez bukan lahir karena status sang senior sebagai legenda MotoGP. Rasa hormat itu muncul karena mentalitas yang ditunjukkan Marquez sepanjang kariernya. Dan bagi Acosta, kualitas seperti itu jauh lebih berharga daripada sekedar gelar juara dunia. Sebab trofi mungkin bisa dihitung, tetapi keberanian untuk bangkit setelah berkali-kali jatuh adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all. Ada momen-momen tertentu dalam dunia balap yang membuat semua orang berhenti sejenak, lalu menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sejarah. Itulah yang terjadi saat Marc Marquez melintasi garis finish sebagai pemenang di MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park. Kemenangan itu bukan sekedar tambahan 25 poin atau sekedar satu trofi lagi di lemari prestasinya. Kemenangan tersebut adalah kemenangan Grand Prix ke-100 sepanjang kariernya. Sebuah angka yang terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya sangat sulit dicapai. Bagi penggemar MotoGP, nama Marc Marquez memang sudah lama identik dengan kemenangan. Sejak muncul di kejuaraan dunia pada 2008, pembalap asal Spanyol itu dikenal sebagai sosok yang berani mengambil resiko, agresif saat menyalip, dan memiliki kemampuan mengendalikan motor yang seringkali terlihat mustahil dilakukan pembalap lain. Namun, perjalanan menuju angka 100 kemenangan ini tidak pernah berjalan mulus. Justru sebaliknya, jalan yang ditempuh Marquez penuh dengan tikungan cahap, jatuh bangun, dan masa-masa sulit yang mungkin membuat pembalap lain menyerah. Saat pertama kali tampil di kelas 125cc, Marquez hanyalah seorang remaja yang penuh ambisi. Sedikit demi sedikit, ia mulai mengumpulkan kemenangan. Setelah itu, ia naik ke Moto2 dan kembali menunjukkan bakat luar biasanya. Ketika akhirnya tiba di MotoGP, banyak orang yakin bahwa ia akan menjadi bintang besar. Namun bahkan para pengamat paling optimis pun mungkin tidak membayangkan bahwa ia akan mencapai level setinggi ini. 100 kemenangan bukanlah pencapaian yang bisa diraih hanya dengan mengandalkan bakat. Dibutuhkan konsistensi selama bertahun-tahun, kemampuan beradaptasi dengan berbagai generasi motor, serta mental baja untuk bangkit ketika keadaan tidak berpihak. Marquez telah membuktikan semuanya. Dari total 100 kemenangan tersebut, 74 diraih di kelas utama MotoGP, sementara sisanya diperoleh saat masih berlaga di kelas yang lebih rendah. Yang membuat pencapaian ini terasa semakin istimewa adalah fakta bahwa Marquez kini masuk ke klub yang sangat eksklusif. Dalam sejarah panjang Grand Prix balap motor dunia, hanya ada 3 pembalap yang berhasil mencapai 100 kemenangan atau lebih. 2 nama lainnya adalah legenda Italia Giacomo Agostini dengan 122 kemenangan dan Valentino Rossi dengan 115 kemenangan. Kini, nama Marc Marquez berdiri sejajar dengan kedua ikon tersebut. Jika melihat perjalanan kariernya beberapa tahun terakhir, pencapaian ini bahkan terasa lebih luar biasa. Semua orang masih ingat bagaimana karier Marquez sempat terancam setelah cedera parah yang dialaminya. Operasi demi operasi harus dijalani. Banyak pihak mempertanyakan apakah ia bisa kembali menjadi pembalap yang sama seperti sebelumnya. Sebagian bahkan beranggapan masa kejayaannya telah berakhir. Namun Marquez memilih menjawab keraguan itu di atas lintasan. Sedikit demi sedikit ia bangkit hingga akhirnya kembali menjadi pembalap yang mampu memenangkan balapan dan memperebutkan gelar juara dunia.
Kemenangan ke-100 ini juga terasa emosional karena diraih melalui balapan yang tidak mudah. Di Hungaria, situasi balapan berlangsung dramatis dengan sejumlah insiden yang melibatkan beberapa pembalap. Dalam kondisi penuh tekanan seperti itu, Marquez menunjukkan pengalaman dan kecerdasannya. Ia tidak terburu-buru, tidak membuat kesalahan, dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang muncul hingga akhirnya merebut kemenangan. Itulah salah satu kualitas terbesar yang dimilikinya, kemampuan tetap tenang ketika keadaan sedang kacau. Begitupun menariknya, Marquez masih belum memegang rekor kemenangan terbanyak di kelas utama MotoGP. Untuk kategori khusus kelas Premier, Rossi masih berada di posisi teratas dengan 89 kemenangan. Marquez berada di urutan kedua dengan 74 kemenangan, sementara Agostini mengoleksi 68 kemenangan. Artinya, meskipun sudah mencapai 100 kemenangan secara keseluruhan, masih ada beberapa rekor lain yang menunggu untuk dikejar. Inilah yang membuat banyak penggemar mulai bertanya-tanya, sampai di mana Marquez akan melangkah? Apakah ia mampu melewati catatan 115 kemenangan milik Rossi? Apakah ia mampu mendekati bahkan melampaui rekor 122 kemenangan Agostini? Pertanyaan itu masih belum memiliki jawaban, namun melihat performanya yang kembali kompetitif dan semangat bertarung yang belum berkurang sedikit pun, peluang tersebut jelas masih terbuka. Di usia yang tidak lagi muda untuk ukuran pembalap MotoGP, Marquez tetap menunjukkan rasa lapar akan kemenangan. Ia masih memiliki determinasi yang sama seperti ketika pertama kali datang ke pedok sebagai remaja belasan tahun. Bedanya, kini ia memiliki pengalaman panjang yang membuatnya jauh lebih matang. Kombinasi antara kecepatan, pengalaman, dan mental juara itulah yang menjadikan ia salah satu pembalap terbaik yang pernah lahir dalam sejarah olahraga ini. Pada akhirnya, angka 100 hanyalah sebuah angka, namun di balik angka itu tersimpan ribuan putaran, ratusan duel, belasan kemenangan dramatis, serta perjuangan panjang melawan cedera dan keraguan. Kemenangan ke-100 Marc Marquez bukan hanya tentang statistik, itu adalah simbol dari ketekunan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit ketika banyak orang mengira segalanya telah berakhir. Dan kini ketika namanya resmi sejajar dengan Agostini dan Rossi dalam daftar pembalap dengan 100 kemenangan Grand Prix, satu hal menjadi semakin jelas. Apapun yang akan terjadi pada sisa karirnya nanti, Marc Marquez sudah memastikan dirinya memiliki tempat abadi dalam sejarah balap motor dunia. And like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all. Kemenangan sempurna yang diraih Marc Marquez di MotoGP Hungaria 2026 seharusnya menjadi alasan yang cukup untuk mulai memasukkannya kembali ke daftar kandidat juara dunia. Di sirkuit Balaton Park, pembalap Ducati itu tampil nyaris tanpa celah. Ia merebut pole position, memenangkan sprint race, lalu menutup akhir pekan dengan kemenangan di balapan utama. Hasil tersebut sekaligus menjadi salah satu penampilan terbaiknya musim ini. Namun menariknya, justru setelah menunjukkan performa dominan seperti itu, Marquez malah memilih meredam ekspektasi. Ia menegaskan bahwa dirinya belum siap untuk benar-benar terlibat dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026. Pernyataan itu tentu terdengar aneh bagi banyak orang. Bagaimana mungkin seorang pembalap yang baru saja menyapu bersih satu akhir pekan balapan mengaku belum siap bersaing memperebutkan titel? Tetapi bagi Marquez, persoalannya bukan sekadar soal menang satu balapan. Ia merasa masih ada banyak hal yang harus dibenahi sebelum dirinya bisa disebut sebagai penantang serius gelar juara dunia MotoGP 2026. Marquez memahami bahwa satu kemenangan tidak otomatis menghapus semua kesulitan yang dialaminya dalam beberapa musim terakhir. Cedera panjang, proses adaptasi dengan motor, hingga masalah konsistensi masih menjadi bayang-bayang yang terus mengikutinya. Karena itulah, ia memilih tetap realistis. Baginya, menjadi kandidat juara dunia bukan hanya soal tampil cepat dalam satu seri, tetapi mampu menjaga performa tinggi sepanjang musim. Sikap rendah hati seperti ini sebenarnya bukan hal baru bagi Marc Marquez. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia juga sering meredam euforia ketika hasil bagus datang menghampirinya. Bahkan saat para rival mulai kembali memasukkan namanya dalam perhitungan perebutan gelar, Marquez tetap berkisaran bahwa dirinya belum berada pada level yang diinginkan. Namun justru disinilah muncul cerita menarik dari paddock MotoGP. Tidak semua orang percaya dengan pernyataan-pernyataan Marc Marquez tersebut. Salah satunya adalah Fabio Di Giannantonio. Pembalap VR46 itu termasuk orang yang cukup sering mendengar Marquez berbicara merendahkan peluangnya sendiri. Dari luar, ucapan Marc memang terdengar masuk akal.
Ia baru pulih dari berbagai masalah fisik, performanya belum selalu konsisten dan persaingan MotoGP saat ini jauh lebih ketat dibanding beberapa tahun lalu. Tetapi bagi Di Gia, ada satu masalah. Ia merasa sudah terlalu sering mendengar narasi serupa dari Marc. Menurut Di Gia, setiap kali Marquez mengatakan dirinya belum siap, belum cukup kuat, atau belum masuk persaingan juara, hasil yang terjadi di lintasan justru sering berkebalikan. Marc tetap bisa tampil luar biasa dan tiba-tiba menjadi pembalap yang paling sulit dikalahkan. Karena itulah, ketika mendengar Marc kembali mengatakan bahwa dirinya belum siap bersaing memperebutkan gelar dunia setelah menang di Hungaria, Di Gia hanya bisa tersenyum. Dalam pandangannya, sulit mempercayai sepenuhnya apa yang dikatakan pembalap bernomor 93 tersebut. Bukan karena Marquez berbohong, melainkan karena standar yang dimiliki Marc memang berbeda dengan pembalap lain. Saat pembalap lain merasa sudah berada dalam performa terbaiknya, Marc masih merasa dirinya belum cukup baik. Namun anehnya, kondisi yang menurut Marc belum siap itu seringkali sudah cukup untuk membuatnya menang balapan. Pandangan di Gian Antonio sebenarnya cukup masuk akal. Jika melihat rekam jejak Marquez sepanjang kariernya, pembalap Spanyol itu memang sering tampil sebagai sosok yang tidak ingin terlalu banyak berbicara soal target besar. Ia lebih suka bekerja diam-diam, lalu membuktikannya di lintasan. Masalahnya, reputasi Marquez sudah terlalu besar untuk membuat orang percaya begitu saja ketika ia mengatakan dirinya belum menjadi ancaman. 7 gelar MotoGP dan segudang kemenangan membuat para rival selalu waspada. Mereka tahu bahwa selama Marc masih berada di atas motor kompetitif, peluangnya tidak pernah benar-benar hilang. Apalagi kemenangan di Hungaria menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Marc bukan hanya menang, tetapi mendominasi. Ia menguasai kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Dominasi seperti itu biasanya hanya bisa dilakukan pembalap yang benar-benar merasa nyaman dengan paket motor dan tim yang dimilikinya. Karena itulah, banyak pihak mulai mempertanyakan apakah sebenarnya Marquez sedang melakukan permainan psikologis yang halus. Dengan terus mengatakan dirinya belum siap, tekanan publik otomatis berkurang. Sementara para rival harus tetap memikul ekspektasi tinggi sebagai kandidat juara. Di sisi lain, jika hasil buruk datang, Marquez bisa mengatakan bahwa dirinya masih dalam proses membangun performa. Tetapi jika hasil bagus terus berdatangan, ia akan perlahan-lahan masuk ke persaingan gelar tanpa terlalu banyak sorotan. Tentu saja hanya Marquez yang tahu apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Namun yang pasti, para rival tampaknya tidak mau tertipu oleh pernyataan-pernyataannya lagi. Fabio Di Gian Antonio menjadi salah satu contoh paling jelas. Ia melihat langsung bagaimana Marquez bekerja sepanjang akhir pekan balapan. Ia tahu seberapa cepat Marquez ketika menemukan ritme, dan ia tahu bahwa pembalap seperti Marquez tidak membutuhkan banyak kesempatan untuk kembali menjadi ancaman utama. Karena itulah, ketika Marquez kembali mengatakan bahwa dirinya belum siap bersaing memperebutkan gelar dunia setelah menang di Hungaria, Di Gia hanya bisa tersenyum. Dalam pandangannya, sulit mempercayai sepenuhnya apa yang dikatakan pembalap bernomor 93 tersebut. Bukan karena Marquez berbohong, melainkan karena standar yang dimiliki Marc memang berbeda dengan pembalap lain. Saat pembalap lain merasa sudah berada dalam performa terbaiknya, Marc masih merasa dirinya belum cukup baik. Namun anehnya, kondisi yang menurut Marc belum siap itu seringkali sudah cukup untuk membuatnya menang balapan. Pada akhirnya musim MotoGP 2026 masih panjang, masih banyak balapan yang harus dijalani dan banyak poin yang bisa diperebutkan. Marquez mungkin terus mengatakan bahwa dirinya belum siap menjadi penantang gelar, namun setelah apa yang ia tunjukkan di Hungaria, semakin sulit bagi siapapun untuk mengabaikan namanya. Dan mungkin, termasuk Fabio Di Gian Antonio, yang kini sudah belajar satu hal penting. Ketika Marquez berkata dirinya belum siap, bisa jadi itulah saat para rival justru harus mulai merasa khawatir. And like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all